Islam sepertinya masih banyak ini yang mengantuk. Ibu yang di belakang sudah sadar kira-kira ini? Belum? Alhamdulillah. Hadir guru kita. Ke depan, Panjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas yang sangat kita hormati dan kita muliakan, semoga yang mereka perbuat, mereka lakukan berkorban tenaga, pikiran, bahkan harta, sekalipun waktu. Mudah-mudahan kita doakan mereka ini sehat-sehat selalu, panjang umurnya, dan Allah berikan mereka hadiah anak-anak cucu keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, guru-guru kita yang berhadir subuh ini, ada Pak Rampani sekaligus ketua masjid kita, Ustaz Agusman, juga Ustaz Hadi, dan juga guru-guru kita yang berhadir pada subuh ini. Tak kalah penting, hadir juga bersama kita subuh ini manajer dakwah kita Bapak Yusuf Prasetyo yang bolak-balik gelarnya terus berubah-ubah. Subuh ini SE, besok MA. Yang penting beliau senantiasa istiqomah. Kita doakan doa terbaik, semoga beliau cepat mendapatkan pasangan hidupnya. Amin. Bang Putra juga mudah-mudahan istiqomah kita Bapak Ibu, banyak live streaming yang Bapak Ibu tonton bermanfaat dari media kita. Mudah-mudahan juga di sini saatnya kita ambil bagian dalam dakwah ini. Yang mampu pegang mikrofon berceramahlah, jangan pelit-pelit ilmunya. Yang mampu bagian tentang masalah mereka, itu pula bagian untuk men-share ceramah-ceramah kita. Bapak Ibu, berceramah mungkin tidak bisa, mereka pun tidak paham, cukuplah jadi pendengar yang budiman saja. Insya Allah selamatnya kita semua ini besok, dunia dan akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tokoh masyarakat yang berhadir, nenek mama orang tua kami yang berhadir, pemerintah setempat yang berhadir, imam beserta seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas, seluruh keluarga kami yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, doa kusampaikan kepada Allah, semoga kelak kita bagaimana pernah bertemu di dunia ini, semoga pertemuan ini besok Allah abadikan di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena Ustaz Sidik subuh ini agak sedikit goyang, dikarenakan mungkin sangat banyak jobnya, mungkin tak bisa sholawat subuh ini, saya wakilkanlah beliau Bapak Ibu, karena memang berat menahan aku ini nampaknya. Kita doakan beliau ini Bapak Ibu, cita-citanya tadi sebelum berangkat pun tadi malam selalu dia meminta sama saya supaya mencarikan baju Imam As-Sudais. Ada Bapak Ibu tahu ibu baju jubah kebesaran? Ada yang jual Bapak Ibu? Kalau ada kasih tahu saya dulu. Itu saja terus dimintanya sama saya. Dan tahu pula di mana jualannya. Online pun susah misalnya. Mungkin gara-gara itu kalau beliau agak-agak sedikit kurang enak hati dia sama saya nampaknya Bapak Ibu. Kalau ada kasih tahu saya dulu Bapak Ibu. Cuma itu cita-citanya. Jadi imam Masjidil Haram, tak ada yang lain. Mudah-mudahan tercapai Bapak Ibu. Aspal dia besok di Masjidil Haram.
bolak-balik kita orang Gunung Batu ke sana insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashdini dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa terima kasih Bapak Ibu. Apa kabar semua? Sehat ya kan? Alhamdulillah. Judul kajian kita pada subuh ini adalah tentang pentingnya berdoa. Apa judulnya Bapak Ibu? Pentingnya berdoa. Kalau Bapak Ibu ada orang bertanya, ada enggak menurut Bapak Ibu doa yang tidak dikabulkan Allah? Ada enggak Bapak Ibu? Nyatanya Pak Ustadz, aku sudah dari dulu minta ini sampai sekarang tak dapat apa. Mungkin Bapak Ibu pasti berpikir di dalam benak hati, ada Pak Ustadz doa itu tak dikabulkan Allah. Kita samakan persepsi dan kita bacakan dalilnya. Sesungguhnya ketahuilah Bapak Ibu, tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Berapa kajian subuh ini nanti Pak Ustaz? 3 ditambah 4. Berapa itu Bapak Ibu? 7. Banyak ini Pak Ustaz. Itu tergantung. Kalau cepat Bapak Ibu paham, cepat selesai. Kalau lambat Bapak Ibu pahamnya, saya ulang-ulang, maka lambat juga selesai. Tergantung daya tangkap Bapak Ibu. Habis yang 7 nanti kita insya Allah selesai dan sarapan bersama kita. Kalau ada sarapan dulu. Ada. Ini Pak. Kalau bakwan biasanya 15 menit Bapak Ibu. Biasanya begitu. Kalau lontong 25. Nasi uduk setengah jam. Biasanya begitu Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa. Yang jelas ada saja pun syukur alhamdulillah. Ayo Bapak Ibu. Doa ini Bapak Ibu kita baca dulu dalam Al-Quran. Yang sering Bapak Ibu dengarkan suruhannya, sekarang tidak suruhannya lagi. Kalau ud'uni astajib lakum itu populer Bapak Ibu dengar. Sekarang balikkan pertanyaan itu dulu ke kita. Ya Allah, kenapakah aku harus berdoa? Nah, itu yang pas pertanyaannya.
Karena Bapak Ibu dalam surah Fatir ayat 15 itu inilah landasan kaji kita ini. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Allah, antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua yang bernama manusia itu, kata Allah, fakir, di bawah miskin lagi. Kalian semua ini susah, kata Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu semua punya keinginan sama aku, kata Allah. Wallahu, demi Allah, huwal ghaniyyul hamid. Hanya Allah itulah yang bergerak ghani, maha kaya. Tanya Bapak Ibu subuh ini, siapa sebenarnya terjemah kaya yang sebenarnya itu Bapak Ibu? Kalau ada orang di Petamburan atas ini sering-sering Bapak Ibu menyebut dia kaya, terjemah al-ghani itu Bang Ramtani rupanya yang tidak berhajat kepada apapun, itu orang kaya. Tidak butuh dia lagi apapun, itu orang kaya itu Bapak Ibu. Ada orang kaya di dunia ini, kita tes dulu. Saya dengan Bang Ramtani ini kawan akrab, abang saya. Udah sama-sama dari Medan, kemudian di IKMI pun bersama-sama. Beliau ini senior saya. Tahu tidak Bapak Ibu duit beliau ini banyak? Tahu tidak tahu Bapak Ibu? Saya kasih tahu lah. Duitnya banyak. Rumahnya di Jalan Lingkar Pusat. Usahanya banyak. S2 lagi. Pernah jadi kepala desa lagi. Saya kenallah beliau ini. Jauhlah lebih mapan ekonomi beliau ketimbang saya. Lalu saya bilang, Bang Ramtani ini orang kaya ini. Kita cek dulu betul apa dia. Karena saya dekat dengan beliau, saya sering menyebut beliau ini orang kaya. Habis tausiah subuh, maka saya datang ke rumah beliau. Ngapain Pak Ustaz? Minta duit beliau. Barang tadi aku minta duit abang dulu serahkan pagi ini 50.000. Karena tadi dia ikhlas belum serahkan uang kami. Kira-kira begitu dah Bapak. Ini Pak Ustaz. Bukan timbang atau abang kasih. Ambil aja. Tidak usah kau ganti. Sekali-sekali. Kata beliau. Hari apa nih Bapak Ibu? Sabtu. Besok hari Ahad jam 8 pagi datang lagi saya ke rumah beliau. Bang Ramtani, aku minta lagi bang duit pagi ini 50.000 atau 20 pun jadi dah. Kata Bang Ramtani, ini kawan ini sekali dikasih datang lagi kedua kali. Tapi ya mungkin ini kedua kali dia salah akhir pikirnya. Kasihnya 2 kali. Nah, hari Senin besoknya datang lagi saya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Datang Ustaz tadi dia Bang. Apa gerangan kira-kira Bang? Aku minta duit abang 20.000, 10.000 pun jadi. Pagi ini belum serahkan uang. Kira-kira Bapak Ibu normalnya manusia, sekaya-kayanya kita, sekaya-kayanya Bang Ramdan, kalau tiap hari aku minta duitnya, berubah nggak kira-kira respon dia sama saya? Hari pertama pasti ada lagi tidak usah ganti. Hari kedua jumlahnya menurun jadi 20.000. Iyalah ambil aja. Hari ketiga setelah aku minta lagi, ini kawan ini aku tengok makin aneh ini, tiap hari malah minta duit ini. Bapak Ibu, hari keempat saya datang, kira-kira dibukanya pintu atau tidak? Hari keempat saya datang, saya ketok pintu. Di dalamnya beliau, takkan beliau buka lagi. Apa sebab? Ditengoknya dari pintu jendela kaca pakai gorden, sekatnya ditengok. Ini sarang putih, duit lagi, gak usah buka. Jangan dibuka lagi. Kenapa beliau tak ngasih saya duit tiap hari? Karena beliau tak sampai derajat goni. Karena beliau pun masih butuh banyak keperluan dari Bapak Ibu. Anak beliau masih sekolah, usaha beliau butuh modal. Kemudian urusan beliau pun dengan sanak famili banyak lagi yang perlu beliau selesaikan. Tiba-tiba saya datang tiap hari minta duitnya. Wajar nggak beliau marah sama saya?
Itulah manusia ini Bapak Ibu. Sekaya-kayanya manusia di dunia ini, kalau tiap hari kita minta duitnya, maka dia akan lambat laun menjauh dari kita. Maka buat kesimpulan, tidak ada manusia di dunia ini sebenarnya orang kaya. Yang kaya itu siapa? Huwallah, dia Allah. Maka kalau tiap hari ku minta duit Bang Ramtani, dia makin tak enak menengok saya. Malah kalau sama Allah tak ku minta duit Allah, dia marah sama saya Bapak Ibu. Tertuang dalam hadis Nabi, orang yang tak mau berdoa, meminta apakah duit, meminta apakah ladang sawit, meminta apakah kesehatan, maka itulah orang sombong Bapak Ibu. Sampai di sini paham tak Bapak Ibu kira-kira? Kalau minta ke manusia bakalan terbatas dan orang akan jenuh melihat kita. Malah kalau tidak minta sama Allah, Allah katakan kita sombong, malah dia makin meninggalkan kita. Beda enggak Bapak Ibu atau sama? Ini tengok Pak Nadir Pak Adam ini, bukan baru dia. Pak Adam kan banyak duitnya Bapak Ibu, dia kan Bapak Ibu. Coba dulu mulai hari ini tes dulu gaji kita. Setiap hari Bapak Ibu datang ke rumah kita, minta duitnya. Lambat laun nanti dia tahu Bapak Ibu bantingkan itu. Cuman kau aja perlu yang urus di dunia ini katanya. Banyak lagi yang perlu diurus deh. Itulah manusia itu Bapak Ibu, jangan salah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berhentilah selalu berharap kepada manusia. Karena berharap ke manusia ini ending ujungnya pasti kecewa. Yakinlah Bapak Ibu. Begitu dibacakan ayat Quran ini, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian itu fakir, kalian itu susah, berhajat kalian ini kepada Allah. Wallah, dia Allah, huwal ghani, dialah yang maha kaya, al-hamid, yang maha terpuji. Maka coba Bapak Ibu samakan cara pikir, cara pandang, bahwa hanya Allah lah tempat kita untuk meminta. Makhluk ini hanya perantara. Kalau minta ke makhluk dapat memang, tapi biasanya tak banyak. Setelah diminta berulang-ulang, pada akhirnya yang ada bermusuhan. Maka Bapak Ibu yang sering-sering pinjam duit, apalagi sama saya, balikkanlah. Atau mungkin kadang-kadang mengutang tak dibalik-balikkan, balikkanlah. Apa sebab? Duit paling cepat memutuskan tali silaturahim Bapak Ibu. Ibu-ibu tunjuk tangan dulu yang pernah pinjam duit saya belum balik, yang tahu kita bagi. Angkat tangan dulu. Ada pernah pinjam duit? Ada, bukan sama ustaz tapi sama orang, mengenakan tentang ceramah kita ini. Balikkan Bapak Ibu. Karena yang kau pinjam duitnya dia bu. Bapak Ibu, kenapa harus berdoa Pak Ustaz? Karena doa ini satu, mukhul ibadah, saripati daripada ibadah. Yang mau saya ajarkan ini, yang tiga pertama Bapak Ibu, tata cara mengangkat tangan berdoa supaya Bapak Ibu merasa doa ini dipercepat Allah, qabul ataupun diijabahnya. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Satu, tangan ini Bapak Ibu ada sebanyak 3 kalau dibaca dalam kitab itu caranya supaya cepat makbul berdoa. Tidak asal-asalan Pak. Yang kurang tepat, tepatkan saja, tidak usah tersinggung. Yang sudah tepat, lanjutkanlah. Karena namanya juga mengaji, kalau enak terus, tidak ada perubahan Bapak Ibu. Jadi yang kurang tepat, tepatkan saja. Berapa Pak Ustaz modelnya kata Nabi? 3. Dikumpulkan semua riwayat-riwayat itu, 3 lah endingnya. Nabi itu cara berdoa beliau. 1. Nabi itu Bapak Ibu. Yang pertama Nabi itu Bapak Ibu, kalau kalian ginikan telapak tangan kalian, ada enggak Bapak Ibu garis tangan kita? Ini.
Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Tengok dulu. Kalau nggak ada, bisa jadi bukan kita Bapak Ibu. Tapi biasanya ada kan? Garis tangan kanan, tangan kiri sama nggak motifnya Bapak Ibu? Jangan-jangan tidak pernah Bapak Ibu tengok ini. Orang kampung kami bilang kalau kau tengok telapak tanganmu garisnya itu huruf M, sampai kau meninggal miskinlah kau katanya. Yakin tak Bapak Ibu itu? Nyatanya orang kaya ujung batu nih, begitu kau tengok jari tangannya, garis tangannya, telapak tangannya, sama juga yang macam Ustaz Rangkuti, M juga nya, kaya rayanya dia. Maka orang yang sering menerawang-nerawang telapak tangan itu disebut dengan takhayul, berkhayal-khayal. Wajib hukumnya tidak boleh percaya, bisa syirik kita Bapak Ibu. Bukan garis tangan menentukan nasib, tapi kaji kita inilah nasib kita nanti Bapak Ibu. Temukanlah garis tangan kanan dengan kiri, temukan garisnya Bapak Ibu begini. Berarti Nabi itu Pak Ustaz payah kali ini bahasa Indonesia ini. Menyatukan garis tangan kanan dengan kiri, bertemu Pak, lurus dia pasti. Ini dengan ini pasti lurus kalau Bapak Ibu temukan ya, begitu. Lurus dia kan Bu? Bukan direnggangkan berdoa itu, rupanya dirapatkan. Cara pertama Nabi itu berdoa, dia angkat sekira-kira sejajar dengan bahunya, telapak tangannya ini ya Allah, kenapa payah kali menyebutnya ini? Limus, gak mau dia Bapak Ibu. Bahasa Indonesianya lah, telapak tangan Nabi itu dia hadapkan menghadap langit. Bahasa Arabnya agak payah dia memang. Limustik bilatil, payah juga. Kalau Bapak Ibu sholat biasa, mustaqbilal kiblati, hadap kiblat. Ini limustaqbilatis sama, itulah Bapak Ibu, menghadap langit. Beginilah cara Nabi itu berdoa yang pertama Bapak Ibu. Dia rapatkan jari tangan kanan dan kiri, dia hadapkan ke langit. Begini cara Nabi berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ada doa itu urgen, penting, genting. Saat kapan itu? Nabi sedang berperang, atau Nabi sedang banyak mungkin masalah, maka Nabi itu mengangkat tangannya hampir melebihi daripada telinganya, diangkat mendekatkan sampai begini, menghadap tetap ke langit, lebih tinggi dari yang pertama. Doa ini Pak Ustadz kenapa harus seperti ini rendah? Ini doa yang normal hari-hari. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ini doanya, di sini tangannya normal. Kapan Pak Ustadz doa itu harus jaga tangan tinggi-tinggi? Di saat Bapak Ibu banyak masalah. Contoh umpamanya ibu sudah bolak-balik menangis, rupanya lagi ibu dilarikan pelakor, itu doanya tinggi begitu. Ya Allah, berikan hidayah ke suamiku supaya balik dia cinta samaku. Amin. Urgen ini Pak Ustadz, urgen. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Begitu diajarkan Nabi Bapak Ibu. Udah berapa? Ada dua. Yang pertama sejajar dengan bahu dengan merapatkannya. Yang kedua mengangkat melebihi daripada yang pertama. Limustiqbalatis sama, menghadap ke langit, tinggi dibuat. Ya Allah, berikanlah hajat ini. Minta terus sama Allah, tergantung urgen atau tidak permintaan itu. Sudah dua. Satu lagi kata Nabi, dengan membalikkan telapak tangannya, menghadapkan ke bumi Bapak Ibu. Itulah yang Bapak Ibu sering menyebutnya dengan doa tolak bala. Zaman corona itu, ya Bang Ramdhania, zaman corona itu, doa kunut pun kunut nazilah itu sebenarnya yang memang dibalikkan itu menghadap ke bumi. Cuma beberapa jamaah kutanya, begitu nanti sudah dibalikkan tangan ke bumi, dia selalu berkata tetap amin, amin kata dia. Kalau sudah dibalikkan tangan ke bumi Bapak Ibu, ke bawah menghadap, itu apa kita baca ketika imam berdoa?
Allahumma dafa'anna al-qula wal waba wal fahsya wal munkar wasyuyuf wal mukhtalifata wasyada'ida. Itu kan doa tolak bala itu Bapak Ibu. Apa Ibu baca kalau saya baca tadi doa tolak bala itu? Amin juga. Kalau amin Bapak Ibu baca sama dengan kita minta bala itu maknanya. Tapi kan kau tak tolakkan bala dari kami, amin, perkenankan Tuhan. Malaikat bingung dia, yang satu menolak, satu minta. Itulah masalahnya Bapak Ibu. Jadi Pak Ustaz kemana? Asal sudah dibalikkan telapak tangan ke bawah, rupanya jawab makmum bukan amin, tapi jawab makmum itu adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitu Bapak Ibu. Kita paham lainnya? Tiga. Ustaz, selama ini aku berdoa, aku renggang-renggangkannya begini. Pelan-pelan Bapak rapatkan. Jangan-jangan gara-gara itulah meleset terus doa itu Bapak Ibu. Jadi yang sudah agak-agak dekat sedikit, tinggal sedikit lagi rapatkan. Aku kok saja suruh begini yang buat. Itu Bapak Ibu tinggal menurunkan sedikit lagi. Nanti dipikir orang Bapak mau ngambil rambutan lain pula maknanya. Turunkan. Itu normalnya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Itu dalam ajaran agama kita. Jadi Pak Ustaz yang begini-begini itu mungkin dia dapat riwayat lain, tidak boleh saling menyalahkan. Tapi kalau mau ikut Bapak Ibu yang 3 inilah caranya. 2 doa normal menghadap ke langit, 1 doa kita hadapkan ke bawah karena namanya doa tolak. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Yang 4 inilah Bapak Ibu bagian terakhir. Metode berdoanya sudah. Sekarang Bapak Ibu jawaban yang tadi. Adakah doa manusia ini yang tidak dikabulkan Allah? Jawabnya tidak Bapak Ibu. Lalu gimana cara Allah mengabulkannya? 1. Apa yang diminta hamba itulah yang cash diberikan oleh Allah. Ini Bapak Ibu jarang kita dapat. Sekali-sekali iya. Datang si Afifah anak saya kelas 4 SD. Ini sekarang lagi musim ujian. Ayah, tolong doakan aku tahun ini dapat juara 1 ya. Iya. Ayah doakan. Namanya juga anak ayah. Ngomong dia ke mamanya, Mak, Bunda, doakan Ifah supaya dapat juara 1 tahun ini. Bagaimana lagi perasaan mama? Tentulah yang terbaik. Kudoakan kau, kata istri. Tiba-tiba Bapak Ibu pengumuman menerima rapor besok. Bolak-balik saya berdoa, ya Allah jadikan anakku si Afifah ini juara 1 tahun ini semester ini. Amin. Istri saya berdoa, Afifah pun juga berdoa. Tiba pengumuman, betul juara 1 Bapak Ibu. Itu namanya doa saya sesuai dengan yang diberikan oleh Allah. Begitu cara Allah mengabulkannya Bapak Ibu. Sama yang kuminta itu yang diberikan Allah. Sering tak Bapak Ibu dapat yang begitu? Jawabnya jarang. Cara Allah mengabulkan doa itu yang kedua Bapak Ibu, dengan menggantinya dengan yang lebih baik. Inilah yang sering terjadi dalam hidup ini. Diminta A, dikasihnya B. Diminta B, dikasihnya C. Kasihlah contoh supaya gampang Pak Ustaz. Dia kasih Bapak Ibu contoh. Begitu sampai tadi kami dengan Pak Yusuf dan si Jurdi di parkiran. Contoh nih Bapak Ibu. Karena cuaca ini sekarang lagi agak panas dan begitu Bapak Ibu. Maka sampai di mobil parkir tadi, azan Ustaz Hadi terbesiklah katakan dalam hati saya, ya Allah, seandainya nanti pas aku ceramah adalah lasegar, umpamanya di Bapak Ibu, karena lagi panas cuaca, memahamkan Bapak Ibu kan aku minta maaf dan mohon maaf ini. Contohnya saja, mudah-mudahan adalah pas aku
ceramah nanti ya Allah telah segar dingin lagi, alangkah sejuknya tenggorokanku ceramah nanti. Habis sholat subuh dipersilahkan Ustaz Hadi. Sampai saat ini ada Bapak Ibu telah segar di sini. Mana tahu Bapak Ibu tak nampak karena bunga ini geser sedikit. Adalah segar sini Bapak Ibu. Tidak kan Bapak Ibu? Pertanyaan, apakah doaku yang di mobil tadi saat di parkiran tidak dikabulkan Allah? Coba Bapak Ibu. Aku minta di parkiran lah segar sama Allah. Kaji kita tak ada doa yang ditolak, semua diterima. Aku minta lah segar. Ceramah nyatanya tak ada lah segar. Apakah Allah kabulkan doaku? Iya Bapak Ibu, cuma digantinya dengan yang lebih baik. Ustaz rambut ini musim panas, kira-kira begitu dah Bapak Ibu. Kalau kau minum segar dingin, nanti tenggorokanmu itu terkelupas panas dia. Yang cocok sama Ustaz li mineral. Maka inilah doa yang kuminta lah segar tadi. Apa kata Allah kabulkan? Dikabulkannya, tapi digantinya yang paling baik menurut ilmu Allah. Marahkah saya? Tidak. Apa sebab? Karena saya sedang mencocokkan keinginan Allah terhadap diriku. Bahagiakah saya Bapak Ibu? Bahagia, karena tak ada doa yang tak diterima oleh Allah Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu contohkan kalimat tadi dengan kehidupan kita selama ini. Bukankah banyak Bapak Ibu alami sesuatu yang sulit dilewati, tapi setelah lewat itu Bapak Ibu tersenyum-senyum sendiri. Apa kata Ibu sama Bapak? Dulu Bang kalau ingat-ingat ya, kalau tidak sampailah kita memang berjodoh, mungkin udah begini-begini nah hidup ini. Tapi kusyukurkan sekarang berkat gombalanmu dulu sehingga jatuhlah aku ke pangkuanmu. Alhamdulillah anak-anak kita pintar sekarang. Mungkin dulu kalau sempat kuturuti keinginanku, mungkin aku tak mendapatkan dunia setenang ini. Tapi begitu banyak rintangan lewat, dapatlah kenikmatan hari ini. Beginilah kehidupan manusia di Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak ada masalahnya, berputar terus. Jadi Bapak Ibu, apa senjatanya tadi? Doa. Oh Pak Ustadz, aku tidak maulah macam itu. Ku minta A dikasihnya B, minta B kasihnya C. Mau tidak Bapak Ibu supaya keinginanmu sesuai dengan keinginan Allah? Mau tidak Bapak Ibu? Maulah. Karena dalam hadis Nabi jelas, la yuraddul qadara illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kehidupan manusia ini illa doa, kecuali banyak-banyak Bapak Ibu berdoa. Maka Bapak Ibu jangan anggap sepele ini doa ini. Ditengok kakek susah hidupnya, mohon maaf. Ditengok turun ke bawah ayah oma, malah susah lagi dari kakek nenek. Tapi karena sering datang ke Al-Ikhlas ikut kajian subuh dengan pula ceramah tentang doa, demi Allah Bapak Ibu sampaikan kaji ini direkam di sekarang di Bapak Ibu. Yang sudah mulai pasrah putus asa, apa kata dia? Dari manalah ceritanya awak ini bakalan bisa umroh, makan saja pun payah. Bayangkan Bapak. Dari mana usaharan putih ceritanya bisa awak beli tanah bertapakan rumah. Mulai dari kakek nenek moyang awak pun kontrak ke kontraknya. Tidak mungkin rasanya kau sudah berubah hidup awak ini. Salah, kau sedang marah sama Allah. Kau sedang tak menuruti keinginan Allah. Keinginan Allah. Di saat kau susah, kau lihat dua tingkat darimu mereka susah, Allah sedang titip salam. Angkat tanganmu supaya ku kasih, kata Allah. Ini sudah susah dia, sholat pun tak mau dia. Hancurlah kau, kata Allah. Bukan orang Medan ceramah begitu orang Medan. Sudah susah hidup, ke masjid pun tak habis lagi. Sudah susah hidup, angkat tangan pun tak mau. Hancurlah.
Justru Bapak Ibu, di saat-saat genting nampak dari kakek susah secara dunianya, ayah oma awak susah dunianya. Aku ingin memutus mata rantai kesulitan kesusahan itu ya Allah. Aku ingin menjadi pemecah rekor dari keluarga kami. Aku harus jadi orang kaya. Aku jadi orang sukses. Aku harus punya rumah. Ada passwordnya. Doa. Tak kira awak memang sudah begitu dan Pak Ustaz. Pas orang kampung kami Padang Laut, memang suratan tangan awak begini Pak Ustaz. Keturunannya memang susah-susah semua. Allahu Akbar. Setelah datang mengaji, tidak usah kau tengok kakek nenek ayah oma gimana kehidupannya. Rezeki awak ini beda-beda Bapak Ibu. Betul tak? Aku kalau Bapak Ibu kasih betul saja, aku kasih contoh kurang puas kurasa. Kita bersaudara, satu ayah, satu ibu, bertiga Bapak Ibu. Setelah besar-besar kita semua berkeluarga, sama gak dibuat Allah rezekinya? Sama Bapak Ibu. Satu ayah, satu oma, sama nasibnya. Sama Bapak Ibu. Ini tauhid ditanamkan Bapak Ibu ya. Kalaulah yang satu ayah, satu oma, maaf cakap lebih dasar, lebih kasar sedikit lagi, satu rahim mereka nasibnya berbeda-beda. Apalagi Bapak Ibu yang lain suku, yang lain tempat lahir, yang kenal hanya di ujung batu, lalu Allah bagi-bagi rezeki. Ada yang kaya, ada yang susah, ada yang mungkin belum punya rumah. Wajarkah kita iri hati menengok yang kaya-kaya ini? Ini tauhid Pak. Kalau sampai Bapak Ibu iri hati menengok orang dapat nikmat lebih dari kita, yang kita permasalahkan itu bukan orangnya, tapi kita sedang menuntut keadilan sama Allah. Itu masalahnya Pak. Maka mati orang yang busuk hati itu bermasalah di akhirat besok Pak, karena dia tidak menerima ketentuan Allah. Bersaudara pun tak sama nasibnya. Apalagi lah Bapak Ibu yang berbeda tempat lahir. Saya dari Medan, Bapak Ibu dari Payakumbuh. Jumpa kita di ujung batu. Bapak Ibu sudah punya rumah, saya tak punya rumah. Wajar gak aku iri hati menengok Bapak Ibu? Tidak usah, karena rezeki Bapak Ibu lain, rezeki saya lain Bapak Ibu. Tergantung cemana mancingnya. Angkat tangan, rayu-rayu dia, dikasihnya nanti Bapak Ibu. Cara rayunya juga aku kasih bocoran doa tadi. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Terjemah orang bertabuh atasnya begini itu. Allahumma arhamna ya Allah, rahmani rahmah, kasihani kami ya Allah. Fa innaka khairur rahimin, maka sesungguhnya hanya kamulah ya Allah khair, sebaik-baik yang maha pengasih. Itu menggombal bahasa kitanya itu Bapak Ibu. Kalau dilanjutkan doa itu, ngeri Bapak Ibu. Ya Allah, kalaulah aku bolak-balik berdoa kepada yang maha mengabulkan doa, tak dikabulkan juga doaku, sama siapa lagi doa ini kusampaikan ya Allah, itu sudah puncak meraih Allah Bapak Ibu. Susah hidupku ya Allah, robah hidupku ya Allah, luaskan rezekiku ya Allah. Kalau saja yang punya rezeki tidak mau juga membagi rezeki, sama siapa pun adukan kesulitan ini dan ya Allah. Maka kalau bahasa manusianya, tersenyumlah Allah menengok ratapan hamba ini. Maka setelah berjuang mati-matian, menetes air mata bolak-balik di sholat dalam tahajud, maka kata Allah, malaikat, tengok-tengok Ustaz Rangkuti itu ya, udah nangis itu tiap malam, pengen kali dia punya rumah, kasih sajalah, udah kasihan kita nengoknya. Kira-kira begitu Bapak. Maka Allah tuh menengok keseriusan awak sebenarnya. Ini susah hidup, bangun Purbang Ramdhani jam 7 pagi, apa yang bisa diharapkan? Sudah susahlah hidup, bangun setengah 9, mana bisa? Mestinya kalau susah hidup
jam 2 bangun, baru mantap. Makin tak ada beras di rumah, jam 1 standby, tahajud, baru mantap. Tapi manusia ini alangkah cepatnya lupa Bapak. Kalau sudah asal dikasih senang sedikit, dulu belum ber-AC kamar itu, banyak nyamuk, cepat-cepatnya dia bangun, cepat berangkat ke masjid. Tapi setelah disenangkan sedikit saja, lupa kita di Bapak. Itu tak manusia. Dulu waktu masih punya Honda, rajin kali ke masjid. Baru dikasih Allah mobil itu pun secondnya, gak ke masjid lagi. Bapak gak ke masjid, hujan Pak Ustaz. Mobil Bapak, itulah masalah. Tadi sore, baru turun sendiri itu tadi. Jadi sayang dia sama mobilnya dibanding sama dirinya. Nah, itulah Bapak Ibu bahaya manusia hari. Maka Bapak Ibu fasilitas itu nikmati mumpung lagi bisa. Deras hujannya Pak Ustaz, keluarkan mobil. Itulah gunanya itu Bapak Ibu. Berapa? Ada dua. Bunyi sirene tadi kita menandakan sekarang jam berapa? 11:30. Jam Bapak Ibu itu sana jam 10 kan? Jam Eropa itu. Udah dua. Doa itu apa yang diminta S, itu cara Allah mengabulkannya. Yang kedua diminta A, dikasihnya B, karena Allah paling tahu yang cocok untuk kita. Ustaz Rangkuti pernah doa minta Pajero, bolak-balik lah. Serius saya Bapak Ibu. Karena ke rumah kami payah jalan, aku dulu pakai mobil Agia, merantap aku di mobil itu Bapak Ibu. Ya Allah, aku menengok omakku, cuma inilah hartaku satu-satunya. Ayahku tak ada lagi, asal pulang kampung kena tanah merah, nyangkut mobilku. Kadang-kadang aturan 5 menit sampai berjam-jam karena terpuruk. Ya Allah, kasihlah aku dulu mobil Pajero ya Allah. Sampai sekarang dapat Ustaz? Enggak. Marah Ustaz? Enggak. Apa sebab? Karena Allah tahu kalau cepat ku kasih kau Ustaz Rangkuti Pajero, jangan-jangan akan mau lagi kau ceramah karena kau anggap duitmu banyak, gayamu pun nanti akan berubah. Tenang hatiku, maka ku minta Pajero, dikasihnya Terios, itulah yang cocok sama aku Bapak. Tenang hatiku, tak ada masalah. Masalahnya awak paksa-paksakan itunya. Belum layak, awak minta terus. Kasihlah ya Allah. Tidak akan sombong aku besok. Tengoklah ya Allah. Awak pula mengajari Allah. Sombongnya kau nanti. Jangan dulu kan. Ya Allah. Kasihlah ya Allah. Tolonglah ya Allah. Tidak akan sombong aku besok. Tengoklah ya Allah. Begitu sudah dikasih. Lupalah. Nelpon pun jamaah. Seorang pun bisa ngisi. Oh dan bisa lagi Pak. Kenapa Ustaz? Ada tugas negara. Sudah lain cerita Bapak. Dan itu kena kita semua hari ini Bapak Ibu. Asal sudah Allah senangkan sedikit, manusia ini cepat lupa Bapak Ibu. Apa yang terbaik yang dapat saat ini, itulah menurut ilmu Allah yang baik untuk kita Bapak Ibu. Cepat biar berakhir. Yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa dan bala, menolakkan takdir yang tak baik terhadap diri kita ini. Takdir Ustaz Rangkuti hari Sabtu pada tanggal 14 Juni 2025. Habis kajian subuh, contoh takdir, nanti pasti keluar Masjid Al-Ikhlas, mobilnya masuk paret. Takdirnya contoh begitu supaya ayah omah paham. Kalau mobil masuk paret itu Bapak Ibu sesuatu yang diinginkan atau tidak? Semua kita mengatakan itu tak elok, tak baik Pak Ustaz. Tapi takdir pun tertulis. Tadi sholat aku berdoa, ya Allah, anzilir rahmah wa nikmah wa sihah wa salamah. Turunkan kepada kami semua ya Allah kasih sayang, rahmatmu, salamah, keselamatan. Maka aturan takdirku habis ceramah ini, mobil itu masuk paret. Asbab doa tadi memang tak Allah kabulkan aku sehat, tapi Allah ganti dengan doa tadi menolakkan takdir burukku. Gak jadi masuk parit mobil Pak Ustaz, gak jadi. Malaikat mencoret takdir itu, dirobaknya menjadi selamat jadinya Bapak Ibu. Begitu Pak caranya. Sekali lagi Bapak Ibu,
tidak ada doa yang tak dikabulkan, hanya saja metodenya berbeda-beda. Cash diganti menolakkan bala. Yang terakhir, yang keempat, cara Allah mengabulkan doa hamba itu, dia kumpulkan dulu, baru nanti semuanya disempurnakan di dalam surga. Ustaz Angkuti pernah minta pajero? Pernah. Kabul? Enggak. Bisa saja sampai mati tak dikasihnya. Pajero itu sudah ada di dalam surga Bapak Ibu. Kunci kalimatnya, teruslah Bapak Ibu mintai sebanyak mungkin sama Allah. Tidak ada yang sia-sia dari ucapan doa itu, semua dikabulkan Allah. Hanya saja berbeda-beda cara pengabulannya. Bapak Ibu yang tak dapat pajero di dunia ini, di surga besok ada. Yang tak boleh ditanya, nanti Pak Ustaz ngisi minyaknya di surga, ada pom bensin kata dia. Itu jangan tanya-tanya lagi. Juga paham aku Bapak Ibu. Penting minta aja di sini banyak-banyak. Ustaz begitu ya? Saya Bapak Ibu begitu. Ku mintai rumahnya Allah belum dikasihnya, tak apa-apa. Nanti surga ada rumahku. Ya Allah, mobil ya Allah kasihnya. Ya Allah, kuatkan imanku, anak cucu keturunan ya Allah. Dikasihnya terus Bapak Ibu. Produk-produk macam si Jogja ini pun, ini tak lepas Bapak Ibu dari masjid. Doa keseriusan juga ini Bapak Ibu. Karena tengok ayat kami tak Ustaz, maka kami tengok umat kami ini luar biasa memang sampai sekarang tilawah Qur'annya terus menerus Bapak Ibu. Istiqomah tadi. Saya semenjak SD tidak pernah mama itu, kecuali mungkin uzur lah dia. Asal malam Jumat itu Yasin juga pernah tinggal itu. Sampai saya teringat sebesar sejauh ini, tidak bisa bercerita. Sering kami tidur di bangkuan rumah. Sekarang Allah muliakan beliau berangkat haji, dan saya tengok di mana garis keturunan kita mak jadi ustaz. Tidak ada. Kakek kalian itu bukan ustaz, siapa pun tak ustaz. Kenapa kami mak jadi ustaz? Ada kuselipkan doaku dulu. Tidak ada senyaman hidup di dunia ini kecuali menjadi dekat dengan agama. Hasil doa umat, alhamdulillah. Beginilah kami sekarang Bapak. 5 kami bersaudara, alhamdulillah. Dan ada yang melenceng, semua pesantren semua. Terkait dia ustaz atau tidak bukan jadi ukuran. Itulah tangisanku hari ini. Ya Allah, harus jadi lebih hebat besok si Jogja ini ketimbang saya. Maka sekarang Bapak Ibu, jam 3 mandikan, jam 4 mandikan. Ikhtiar dilakukan, angkat tangan. Ya Allah, jadikan anak ini besok imam Masjidil Haram. Pasti tanya, apa cita-cita besok itu imam Masjidil Haram ayat. Begitu Bapak Ibu. Siapa yang menggerakkan hati anak seperti itu? Bukan saya, tapi Allah. Lewat apa? Kutitip salam sama Allah. Tanamkan di hatinya supaya dia menjadi imam Masjidil Haram. Apakah ini khusus Ustaz Angkuti? Tidak, bebas. Siapapun yang menginginkan itu dapat Bapak Ibu. Begitulah Bapak Ibu. Sudah lapar puasa, tidak bisa ini. Cukup Bapak Ibu ya, tinggal mengamalkan saja. Tidak ada doa yang tak dikabulkan oleh Allah. Kurang serius mungkin, perlu agak serius lagi Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pasti banyak salah dalam penyampaian ini. Keterbatasan ilmu kebodohan kami. Mohon Bapak Ibu dimaafkan kami dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.